Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk ketua kelas terlebih dahulu untuk memimpin doa. Ya, mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa aja yang tidak hadir? Anggun, Anggun kenapa? sakit. Sakit. Kemudian siapa lagi? Reno, Bu. Reno kenapa ya? Reno izin, katanya ada keperluan keluarga, Bu. Oh, udah punya keluarga. Baik. Untuk itu marilah kita bersama-sama mendoakan Anggun semoga segala penyakitnya dapat disembuhkan dan dapat diangkat dan bisa masuk kelas lagi seperti kalian semua. Ada yang ingat tidak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Akhlak tercela. Iya, Sofi pintar. Ada yang bisa mereview? Akhlak tercela itu apa? Akhlak yang tidak dibenarkan oleh agama. Iya, pintar. Wah, pinter banget ya, ya. Kemudian hari ini Ibu akan membahas mengenai Ashabul Kahfi. Dan Ibu harapkan dalam pembelajaran kali ini kalian bisa mengambil hikmah dari keteladanan Ashabul Kahfi. Dan sebelum Ibu lanjut, marilah kita bersama-sama untuk membuka Al-Qur'annya terlebih dahulu. Kita baca surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 11. Bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Baik, untuk saudari Sofi langsung menerjemahkan dari yang tadi kita baca. Ayat 9 yang artinya, apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ayat ke-10 yang artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dan urusan kami. Ayat ke-11 yang artinya, maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai kisah Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi ini merupakan sebuah gua yang terdapat tujuh orang pemuda yang melintasi di gua ini. Dan mereka ini ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun.
dan saking mulianya mereka ini, makanya mereka dilindungi oleh Allah untuk masuk ke dalam gua ini. Dan para pemuda ini ditidurkan selama 309 tahun. Kemudian setelah mereka bangun, antara satu dengan yang lain itu bertanya-tanya, kita ini tidur di sini selama berapa tahun sih? Gitu kan pada nanya. Ada yang bilang kalau saya ini tidur di sini cuma 1 hari. Kemudian ada lagi sahabat satunya mengatakan saya tidur di sini cuma setengah hari, gitu kan. Tetapi pada faktanya mereka itu ditidurkan dalam gua ini selama berapa? 309 tahun. Dan kenapa mereka bisa menyangka, ada yang menyangka setengah hari, ada yang menyangka satu hari? Karena pada saat mereka bangun, mereka itu masih seperti semula. Jadi dari mulai rambutnya, fisiknya, kemudian yang lainnya itu masih seperti mereka belum ditidurkan selama 309 tahun. Makanya di sini dikatakan Ashabul Kahfi, dan kisah Ashabul Kahfi ini ada dalam Quran surat Al-Kahfi ya. Yang tadi kalian baca itu termasuk kisah-kisah dari keteladanan Ashabul Kahfi. Nah, di sini ketika mereka bangun dan ada lagi sahabat yang menyuruh, wahai sahabatku, belilah makanan untuk kami karena kami itu lapar. Nah, setelah satunya keluar, ternyata di kerumunan di sana itu ada yang menanyakan, kok kamu masih hidup, gitu kan? Tapi Ashabul Kahfi ini merupakan orang-orang yang sangat bertakwa, sangat-sangat alim ya. Mereka tetap menerima terhadap apa yang mereka lakukan, walaupun apa yang mereka lakukan itu tidak baik, sembrono, gitu kan. Setelah itu Ashabul Kahfi ini merupakan orang-orang pilihan Allah. Jadi Ashabul Kahfi ini hidup sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Ya, dan ibu segini dulu. Di situ ada kan ibu cetak. Coba kalau kalian buka halaman 23 yang tadi diceritakan itu ada semua di situ sejarahnya. Nah, nanti setelah ini ibu minta kalian untuk maju ke depan. Siapa yang udah siap mengenai kisah dari Ashabul Kahfi yang tadi diceritakan tadi? Untuk mengambil hikmahnya aja. Sok, siapa yang mau maju? Ya, mau ya? Nanti dulu sebentar ya Bu, mau diskusi dulu ya Bu. Baik. Untuk itu kisah Ashabul Kahfi ini merupakan kisah yang sangat-sangat luar biasa ya. Karena apa? Karena Sofi, ngobrol aja Sofi, dengerin dulu. Sofi maju ke depan untuk menjelaskan lagi. Nah, Ashabul Kahfi ini merupakan orang-orang yang baik, orang-orang pilihan Allah ya. Jadi Allah itu membuat skenario yang sangat luar biasa terhadap kisah ini. Ya, sekian dari Ibu ya. Kemudian silakan Sofi untuk maju Sofi. Yayat aja Bu. Oh, ya. Ya udah, silakan ya. Tadi yang Ibu ceritakan apa aja yang bisa kamu tangkap? Jadi izin berpendapat ya teman-teman. Ya. Menurut saya dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan, jadi keteladanan yang bisa diambil dari kisah Ashabul Kahfi yang 7 orang itu bahwa orang-orang tersebut itu merupakan orang-orang pilihan ya Bu ya. Iya. Nah, berarti kemudian Allah menyelamatkan mereka dari raja yang kejam itu ya, yaitu dengan menyelamatkan mereka, memasukkan mereka ke dalam gua kahfi itu ya Bu ya. Terus kemudian ya intinya berarti kita sebagai pemuda harus memiliki iman yang kuat terhadap Allah. Kemudian untuk dapat bergaul di dalam kehidupan kita gitu. Ya, sudah dulu. Baik, teman-teman, buat yang kalian sudah bisa untuk menjelaskan apa yang Ibu sampaikan, Ibu kasih hadiah. Selamat ya. Ibu. Ya, jadi hikmah yang bisa kita ambil
bisa sampaikan. Untuk anak-anak, apakah ada yang ditanyakan mengenai materi Ashabul Kahfi ini? Nggak ada Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, itu yang nanya ya. Ya. Coba Ashabul Kahfi ini ada berapa orang? 7. Ya, pintar. Kemudian Ashabul Kahfi ini ditidurkan oleh Allah selama berapa tahun? 309 Ya, 309 tahun. Kenapa mereka bisa ditidurkan selama itu? Karena Tadinya mereka dikejar-kejar iya. sama raja yang mengejar. Iya, pintar. Ya udah, karena kalian udah pada bisa semua mengenai materi ini, cukupkan ya. Dan untuk minggu selanjutnya ibu kasih tugas kalian kerjakan buku cetak halaman 23 yang pilihan ganda sama isinya juga. Dikerjain ya PR-nya buat nanti minggu depan. Ya, sekian dari ibu. Apabila banyak kekurangan ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam